Halo, selamat siang semuanya. Di sini kembali lagi sama saya, Nova Dirahma. Oke, kali ini saya sedang berada di salah satu hutan di Provinsi Jambi. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa itu vegetasi, serta apa itu analisis vegetasi. Vegetasi merupakan suatu sistem di mana sekelompok besar tumbuhan itu hidup di dalam suatu wilayah, atau secara singkatnya bisa kita sebut dengan vegetasi adalah suatu di mana suatu tumbuhan menutupi suatu dataran wilayah. Sedangkan analisis vegetasi merupakan suatu cara untuk mengetahui suatu jenis tumbuhan, penyebarannya, keanekaragamannya, kerapatannya, serta dominasi dari tumbuhan tersebut di dalam suatu wilayah hutan. Oke, untuk analisis vegetasi sendiri, tujuannya itu untuk mengetahui komposisi dari tumbuhan-tumbuhan yang berada di dalam suatu wilayah vegetasi atau hutan. Untuk mengetahui bagaimana sih data yang bisa kita ambil untuk menganalisis vegetasi dalam suatu wilayah hutan, kita harus mengetahui dulu 4 strata dari tumbuhan. Strata yang pertama itu adalah semai, yang kedua itu pancang, yang ketiga itu adalah tiang, yang keempat adalah pohon. Mari saya tunjukkan keempat strata tumbuhan tersebut. Oke, yang pertama saya akan menunjukkan strata semai. Strata semai bisa kita lihat salah satu contohnya di sini. Semai merupakan suatu anak tumbuhan di mana tingginya itu belum mencapai 150 cm. Serta biasanya anakan semai ini tumbuhnya berada di sekitar pohon induk yang ada di sebelahnya ini. Kemudian kita lanjut yang kedua. Oke, yang selanjutnya strata kedua yaitu pancang. Pancang merupakan anakan pohon dengan tinggi lebih dari 150 cm dengan diameter kurang lebih 10 cm. Mari kita hitung keliling dari tumbuhan ini. Oke, berdasarkan hasil pengukuran tadi, dapat diketahui bahwa keliling tumbuhan ini berupa 19 cm. Untuk mengetahui diameter dari suatu tumbuhan, bisa kita gunakan rumus, yaitu diameter sama dengan keliling dibagi pi, di mana nilai pi berupa 3,14 atau 22/7. Tadi hasilnya adalah 19 cm. Jika kita bagikan dengan nilai pi 3,14, maka nilainya adalah 5,5 cm. Yang artinya, tumbuhan ini merupakan kelompok dari strata pancang. Kita lanjut ke strata berikutnya. Oke, untuk strata yang ketiga adalah tiang. Tiang merupakan anakan pohon dengan tinggi lebih dari 150 cm. Yang membedakan tumbuhan tiang dengan pancang yaitu diameternya. Diameter dari tumbuhan tiang ini yaitu lebih dari 10 cm, tetapi kurang dari 20 cm. Di samping saya ini ada salah satu contoh tumbuhan tiang. Mari kita hitung kelilingnya. Oke, kita dapatkan hasil. Keliling dari tumbuhan ini yaitu 47 cm. Itu artinya diameter dari tumbuhan ini adalah 17 cm. Maka tumbuhan ini bisa kita kategorikan sebagai tumbuhan yang dikelompokkan berdasarkan tiang. Lanjut, kita ke strata yang terakhir yaitu pohon. Untuk strata yang terakhir adalah pohon. Pohon merupakan tumbuhan berkayu dengan tinggi lebih dari 150 cm dengan diameter lebih dari 20 cm. Mari kita hitung keliling pohon ini. Oke, setelah melakukan pengukuran, didapatkanlah hasil keliling dari pohon ini yaitu 125 cm. Berarti untuk diameter pohon ini sendiri yaitu sekitar 39 sampai 40 cm. Artinya benar tumbuhan ini termasuk ke dalam strata pohon. Karena saya menggunakan menggunakan meteran baju, mungkin pengukurannya kurang akurat. Untuk lebih akuratnya lagi, kalian bisa menggunakan alat untuk mengukur diameter pohon, yaitu dendrogram.
untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan plot. Sebelum kita melakukan pembuatan plot, ada baiknya kita mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memasuki dalam hutan. Yang pertama, pakaian kita sendiri. Sebaiknya kita menggunakan pakaian yang nyaman, simple, tidak mudah gerah, seperti baju kaos ini, bahannya tipis, kemudian warnanya juga terang, sehingga kita tidak merasakan panas ketika di dalam hutan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan plot. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya yaitu Fitra Nadia. Dan kali ini kita akan melakukan proses pembuatan plot utama. Plot utama sendiri berukuran 20 x 20 meter, yaitu untuk strata pohon. Kemudian plot ukuran 10 x 10 meter untuk strata tiang, plot 5 x 5 meter untuk strata pancang, serta plot 1 x 1 meter untuk strata semai. Mari kita lakukan proses pembuatan plotnya. Oke, sebelum kita melakukan pembuatan plot, kita membutuhkan kompas sebagai alat untuk kita menarik tali dalam membuat plot. Kompas ini berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan lurus atau tidaknya tali yang kita tarik, sehingga plot yang kita buat berbentuk persegi yang pas dan lurus. Mari kita lihat posisinya. Oke, setelah kita menentukan posisi kompasnya, apakah dia sudah lurus atau belum, barulah kita bisa menarik garis dari pancang hingga tujuan kita sepanjang 20 meter untuk plot utamanya. Oke, setelah kita membuat plot dengan ukuran yang sudah kita tentukan dan hasilnya seperti ini, bisa kita lihat di belakang saya, kita perlu melakukan penentuan titik koordinat dari plot yang kita buat. Di sini saya menggunakan GPS Garmin. Pertama, kita mark tempat kita membuat plot, kemudian kita ubah namanya. Kita buat namanya sesuai dengan plot yang kita inginkan. Saya membuat plot pertama, maka saya membuat namanya P1. Kemudian enter. Di sini akan tercatat tanggal, bulan, dan tahun serta jam di mana kita membuat titik koordinat plot tersebut, lalu selesai. Maka di sini akan muncul hasil dari kita menitik plot kita tersebut. Kita menuju titiknya, kita enter untuk plot 1. Maka data yang telah kita catat akan muncul di dalam GPS-nya. Oke, setelah titik plot telah kita tentukan, kita akan melakukan proses pengukuran parameter lingkungan. Parameter lingkungan ini kita ukur di dalam plot utama, yaitu 20 x 20 meter. Parameter utama yang kita ukur yaitu suhu udara, kelembapan udara, suhu tanah, serta pH tanah. Untuk termohydronya sendiri, itu perlu kita gantung di bagian ranting-ranting pohon. Peletakan termohydrometer ini kita lakukan selama 5 menit dan tidak boleh kita jemur di bawah sinar matahari karena hasil dari penyinaran matahari tersebut dapat mempengaruhi hasil dari termohydrometer tersebut. Oke, setelah kita menunggu termometer hydro ini selama kurang lebih 5 menit, dapat kita lihat hasilnya. Yang pertama untuk suhu udaranya sendiri yaitu 25 derajat Celcius pada bagian bawah termohydrometernya sendiri. Kemudian untuk kelembapan udaranya dapat kita lihat pada bagian atas yaitu nilainya 80%. Kita tancapkan soil tester untuk mengetahui suhu serta pH dari tanah plot utama kita. Setelah kita tancapkan alat soil tester kita ke dalam tanah sedalam kurang lebih 10 cm, maka bisa kita lihat hasilnya. Hasil pengukuran suhu tanah yaitu 21 derajat Celcius.
Kemudian untuk melihat nilai pH tanahnya bisa kita klik bagian belakangnya ke arah kanan. Maka akan muncul pH tanahnya, yaitu 7, netral. Setelah didapatkan hasil pengukuran pH tanah serta suhu tanah, maka bisa kita catat ke dalam tabel parameter lingkungan. Setelah selesai melakukan pengukuran, baik itu suhu tanah maupun suhu udara, masing-masing dari alatnya kita cabut, dan hasil yang kita dapatkan tadi dicatat di dalam tabel parameter lingkungan. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengukuran parameter lingkungan, kita bisa memulai pengambilan sampel. Pengambilan sampel yang pertama, kita foto terlebih dahulu, foto yang tumbuhan berada di habitatnya. Setelah kita foto, baru kita cabut tumbuhan tadi. Oke, tumbuhan telah diambil hingga ke akarnya, kita catat biodatanya menggunakan etiket gantung. Selanjutnya kita catat biodata tumbuhan yang telah kita dapatkan ke dalam etiket gantung. Yang perlu kita catat, yang pertama tanggal kita mengambil tumbuhan tersebut. Kemudian kita tulis nomor koleksinya. Kemudian nama spesies. Jika kita mengetahui namanya, tinggal kita tuliskan namanya saja. Jika tidak, kita beri label SP1. Jumlah individunya di dalam tiap plot. Setelah itu kita catat peta contoh ditemukannya tumbuhan tersebut di plot 1 kali 1. Kemudian kita gantungkan etiket tersebut ke tumbuhan yang telah kita ambil. Oke. Setelah itu tumbuhan tadi kita masukkan ke dalam kantong plastik. Oke, setelah tumbuhan tadi kita masukkan ke dalam kantong plastik, kita catat pula hasil yang kita lihat di etiket gantung tersebut ke dalam tabel tally sheet. Sesuai dengan yang ada di etiket gantung ya. Masing-masing dari tumbuhan yang kita ambil itu sebanyak 3 buah sebagai perwakilan dalam pembuatan herbarium. Selanjutnya kita bisa mengambil sampel tumbuhan di plot 5x5 dan 10x10. Oke, selanjutnya untuk plot 5x5. Di sini untuk plot 5x5 kita mengambil sampel tumbuhan berupa pancang. Pancang sendiri memiliki ciri-ciri tingginya lebih dari 150 cm dengan diameter kurang lebih 10 cm. Jadi ada tumbuhan di samping saya, mari kita ukur kelilingnya dulu. Oke, untuk kelilingnya itu 20 cm. Maka didapatkan hasil diameternya yaitu sekitar 10 cm. Oke, untuk tumbuhannya sendiri, karena ini pohonnya melebihi tinggi 150 cm, maka bisa kita ambil tumbuhan pada bagian ranting-ranting pohonnya. Boleh diambil, Atus. Oke. Setelah diambil seperti tadi, kita berikan data tumbuhan ini. Kita lanjut ke plot 10x10 untuk strata tiang. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan sampel pada plot 10x10 untuk strata tiang. Di sini di samping saya ada tumbuhan yang kemungkinan ini adalah strata tiang. Mari kita ukur kelilingnya terlebih dahulu. Kelilingnya 47 cm, maka diameternya sekitar 15,6 cm. Boleh dicatat, Atun? Karena tumbuhan ini memiliki tinggi lebih dari 150 cm, maka untuk sampelnya kita bisa mengambil tumbuhan yang telah berjatuhan dari spesies ini, atau kita juga bisa mengambil anakan dari tumbuhan yang ada di sini. Ini anakannya. Oke, boleh kita
kita telah mendapatkan anakannya, maka kita berikan etiket gantung seperti yang kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengambilan sampel pada plot 20 x 20 meter. Selanjutnya, untuk strata pohon, yaitu dengan plot 20 x 20 meter. Di samping saya ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang berada di dalam plot 20 x 20 meter. Mari kita hitung kelilingnya terlebih dahulu. Boleh dibantu, Tun? Oke, untuk keliling dari tumbuhan ini yaitu 125 cm. Itu artinya diameter dari tumbuhan ini sekitar 39 sampai 40 cm. Boleh dicatat hasilnya, Atun? Seperti sebelumnya tadi untuk strata tiang, pohon ini memiliki tinggi yang lebih dari 150 cm, maka bisa kita lakukan pengambilan sampel tumbuhannya pada anakan dari tumbuhan ini. Bisa kita lihat sekelilingnya. Oke, setelah kita dapatkan sampel tumbuhan dari pohon ini, setelah kita beri etiket gantung, maka dapat kita masukkan ke dalam kantong plastik. Oke, setelah sampel kita dapatkan di dalam lapangan, selanjutnya sampel ini akan kita bawa ke dalam laboratorium untuk dilanjutkan ke dalam preparasi sampel pembuatan herbarium. Oke, sekian. Terima kasih juga kepada Fitratul Nadia yang telah membantu saya dalam melaksanakan pengambilan sampel serta pembuatan plot di dalam lapangan ini. Akhirnya, kita telah sampai pada penghujung video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami materi tentang analisis vegetasi, serta dapat membantu teman-teman semua dalam melaksanakan praktikum analisis vegetasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.